Dan terakhir itu ada advanced digital skill. Yang atas, ini praktisi tingkat pimpinan. CIO ya, atau direktur IT gitu ya. Para pengambil kebijakan ya, dalam institusi pemerintah maupun swasta. Swasta juga masuk di sini. Universitas juga masuk gitu. Ya, bisa dekan, ya, wakil dekan dan seterusnya gitu. Ya, jadi level pengambil kebijakan. Ya. Nah ini harus ada digital skill juga yang diberikan ke mereka, gitu ya. Karena kebijakan tentu harus ada knowledge yang mendasari. Gitu. Nah target kami ini tahun depan 400 orang. Nah Anda bisa lihat ya, dari survei yang dilakukan kiri bawah, kita itu butuh 9 juta orang, 9 juta orang talenta digital ya, sampai 4 tahun ke depan. Berarti 600 ribuan per tahun kita harus hasilkan ya kalau kita ingin sukses ya di transformasi digital. Dan tema-tema pelatihan untuk mendukung talenta digital yang kami berikan ini sebagian kecil ya, mungkin ini bisa menarik minat ini ya, big data analytics ya, cyber security, cloud computing, ini society 5.0 ini salah satu hal yang penting ini. Internet of Things ya, AI, termasuk augmented reality dan virtual reality, machine learning dan seterusnya. Ini bukan berbasis seperti kuliah gitu ya, tapi berbasis praktikal ya, yang diajar oleh industri-industri atau mitra-mitra industri yang memang sudah di bidangnya gitu. Nanti kita perlihatkanlah ya seperti apa gitu. Nah ini adalah pendekatan yang saat ini kami ambil dalam mendorong transformasi digital nasional Indonesia agar lebih maju lah. Ya, kita sebagai produsen, bukan sebagai konsumen hanya membeli produk saja gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, Bapak sekalian, kita lihat dari yang layer bawah gitu ya. Bagaimana peran Kominfo dalam menyiapkan literasi digital. Ini ada 4 fokus kami. Pertama, digital skill. Ini harus ditingkatkan. Ya. Jadi ini melihat kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK, serta sistem operasi digital dalam meningkatkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, paling tidak umum ya, masyarakat umum ya. Kalau milenial sudah bisa main HP lah gitu ya. Jadi akses internet melalui browser gitu ya kan. Jadi sebenarnya itu kan kunci mereka mendapatkan informasi gitu ya kan. Setelah infranya siap gitu tentu. Kemudian digital literature culture ya. Itu kemampuan individu membiasakan perilaku, perhatikan ini sesuai dengan wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, nilai Bhinneka Tunggal Ika. Ini sebenarnya memfilter konten-konten negatif ya, agar mereka bukan jadi penyebar gitu ya. Tentu saja diharapkan jangan jadi pembuatnya. Tidak menyebarkan saja itu sudah kontribusi yang besar ya. Karena satu sebaran akan men-trigger sebaran lain ya. Ini multiplier effect ini sebenarnya dan berbahaya sekali. Dan itu perlu disadarkan kepada adik-adik kita ini. Nah, terutama para mahasiswa, satu kali Anda klik sebar itu multiplier efeknya besar sekali gitu ya. Apalagi sama-sama milenial ya, yang memang mungkin literasi digitalnya tidak mapan gitu loh. Ya, mendengar berita asik langsung disebar gitu. Kemudian ada digital etik yang diberikan. Ini kemampuan individu menerapkan perilaku yang profesional ya, etika digitalnya gitu. Dalam norma kemasyarakatan Indonesia. Dan terakhir digital safety. Ya, selain mereka terkoneksi ke internet, mereka juga harus mampu sadar bagaimana melindungi data pribadi ya, dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah yang diberikan di literasi digital ya, yang tadi di piramid yang paling bawah. Nah, kemudian piramid tengah ini mungkin terkait erat dengan para mahasiswa lulusan ya, Bapak Ibu dosen. Ini kami menyediakan ada 8 ya, di piramid tengah dan atas ya, 8 pelatihan. Yang pertama vocational school graduate academy, ini untuk lulusan SMA, SMK, guru SMK, dosen gitu ya, Poltek ya. Ini bisa online offline. Ya. Ini skemanya ada skema pada skema okupasi. Okupasi ini adalah skema yang berdasarkan KKNI ya, Bapak Ibu dosen pasti paham lah itu. Ya, jadi menyandingkan kemampuan berdasarkan training dengan kemampuan yang berdasarkan akademik salah satunya. Gitu. Ya, jadi ada levelnya gitu ya. Ini kami targetnya 1.250. Ya, kemudian ada program pelatihan Fresh Graduate Academy. Ini lulusan perguruan tinggi nih, dosen, ya, online offline. Kemudian talent scouting academy TSA. Ini mahasiswa semester 6 yang terakhir, mahasiswa terakhir yang siap lulus gitu ya.
Ini salah satunya kita berikan pelatihan misalnya jaringan. Nanti mereka akan kalau yang mampu dan berminat, kita akan beri kesempatan dapat CCNA-nya Cisco. Kita bayarkan gitu loh, ya, untuk dapatkan sertifikat dari Cisco-nya gitu. Ya, ini offline online. Kemudian professional academy. Ini para pegawai atau yang sudah bekerja lah, ya. Mereka sudah bekerja dan upskill terkait dengan kemampuan digitalnya. Ya. Kemudian thematic academy itu masyarakat umum. Ya. Kemudian digital entrepreneurship academy ini juga masyarakat umum, ya. Ini terkait dengan menyiapkan literasi digital tadi, ya. Government Transformation Academy ini ASN. Nah, yang terakhir Digital Leadership Academy. Jadi cukup banyak akademi yang disiapkan, ya, sesuai dengan target pesertanya siapa, gitu ya. Dan contoh dari Digital Leadership Academy ini total 300 peserta yang sudah disiapkan. Kami bekerja sama dengan National University of Singapore, Tsinghua University, Harvard, ya, Oxford, gitu ya. Kita kerjasama di mana pemberi substansi materi daripada pelatihan itu langsung dari sana. Dan ini ada forum diskusinya gitu. Ya, kita diminta membuat policy brief, ya. Ini policy yang memang sesuai dengan kebutuhan kita, tapi dibimbing oleh para expert di bidangnya gitu ya. Jadi memudahkan atau memberikan wawasan kepada para leader, ya, dalam rangka nanti bagaimana mereka membuat kebijakan, ya. Tentu harus didasari dengan kemampuan atau digital talent yang ada pada talenta yang ada di diri mereka, gitu ya. Nah, ini tiga level yang saat ini memang sedang kami lakukan, ya. Nah, Anda bisa lihat ini target 2021 100.000 peserta, ya. Ini target 2022. Jadi dari 8, ya, ini 7 tadi ada 1 DLA gitu ya. 8, ya, distribusi daripada target yang kami sudah siapkan, ya. Contoh temanya ini Anda bisa lihat, misalnya Fresh Graduate Academy, ya, ini Anda mahasiswa yang lulus, ini bisa salah satu yang bisa ngambil ini, ya. Itu kita arahnya ke tadi yang sampaikan Pak Prof, ya, Python gitu ya, R, ya. Kemudian Kotlin juga ada gitu ya. Oh, ini ada CCNA Network Engineer, ini juga sertifikasi internasional ini. Machine learning, artificial intelligence, ini bukan teori lagi gitu ya, tapi sudah practical, ya, practical learning gitu, ya. Dan contohnya VSGA, ada web developer, ya. Dan seterusnya, mobile programmer, ya. Dan Anda bisa lihatlah ini, ya, cukup banyak tema yang memang diarahkan untuk kita bisa mengarungi gelombang transformasi digital yang saat ini sedang berlangsung, ya. Dan tentu untuk membangun digital society 5.0 ini menjadi topik, salah satu topik, menjadi topik pada konferensi ini, gitu. Nah, silakan nanti bisa melihat website kami, ya, digitalent.cominfo.go.id. Ini ada informasi lebih lanjut, ya, dan rencana Januari akan dibuka lagi, ya. Ini tahun ini memang sudah selesai. Januari kita akan mulai buka kembali untuk agar para digital talent Indonesia itu bisa inilah, ya, bisa kita didik, ya, dalam hal training gitu ya, berbeda dengan akademi gitu. Kita train mereka agar siap dari sisi kemampuan skill, ya, gitu ya, baik nanti bekerja di industri atau bekerja secara entrepreneur gitu ya, untuk memajukan ekonomi gitu ya, ekonomi dan kemampuan bangsa Indonesia dalam menciptakan industri dan teknologi baru gitu ya.